Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan memberikan pembelajaran tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Bilangan bulat terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Jika digambarkan dalam garis bilangan, bentuknya akan seperti ini. Selanjutnya, apa saja jenis bilangan bulat? Bilangan bulat dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, bilangan cacah. Yang kedua, bilangan nol. Yang ketiga, bilangan bulat positif. Yang keempat, bilangan bulat negatif. Yang kelima, bilangan ganjil. Yang keenam, bilangan genap. Dan yang ketujuh, bilangan prima. Yang pertama ada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang terdiri dari 0 dan bilangan bulat positif. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya, bilangan 0. Bilangan 0 adalah bilangan yang berarti kosong. Bilangan ini merupakan bagian dari bilangan cacah. Contohnya 0. Selanjutnya, bilangan bulat positif. Disebut juga dengan bilangan asli. Bilangan ini merupakan bagian dari bilangan cacah. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan bulat negatif. Bilangan ini kebalikan dari bilangan asli. Contohnya minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, dan seterusnya. Selanjutnya, bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang bukan kelipatan 2 atau nilainya tidak habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Selanjutnya, bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan kelipatan 2 atau nilainya habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Selanjutnya, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan lebih dari 1 yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan yang lainnya. Bilangan bulat terdiri dari 4 operasi perhitungan: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Sifat operasi hitungnya, yang pertama, A tambah B sama dengan B tambah A. Berlaku pada sifat komutatif yaitu pertukaran. Yang kedua, A tambah 0 sama dengan A. Berlaku pada sifat identitas. Yang ketiga, A dikurang B sama dengan A tambah min B. Yang keempat, A tambah B yang ada di dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C yang ada di dalam kurung. Berlaku pada sifat asosiatif. Contohnya 7 tambah 8, jika kita tukar posisinya menjadi 8 tambah 7, hasilnya sama-sama dengan 15. Yang kedua, 3 tambah 0 sama dengan 3. Yang ketiga, 3 dikurang 2 sama dengan 3 tambah min 2, hasilnya sama-sama 1. Yang keempat, 2 ditambah 3 yang ada di dalam kurung, ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 3 tambah 1 yang ada di dalam kurung, hasilnya sama-sama dengan 6. Yang kedua, perkalian. Perkalian yaitu penjumlahan yang dilakukan secara berulang. Contohnya 2 dikali 3 yang artinya 2-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Sifat operasi hitungnya yang pertama, A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua, A dikali min B sama dengan min A dikali B yang ada di dalam kurung. Yang ketiga, min A dikali B sama dengan
min A dikali B yang ada di dalam kurung. Yang keempat, min A dikali min B sama dengan A dikali B yang ada di dalam kurung. Contohnya, 4 dikali 5, jika kita tukar posisinya menjadi 5 dikali 4, hasilnya akan tetap 20. Yang kedua, 4 dikali min 2 sama dengan min 4 dikali 2 yang ada di dalam kurung, hasilnya menjadi min 8. Karena tanda negatif bertemu dengan tanda positif, hasilnya akan tetap negatif. Yang ketiga, min 4 dikali 2 sama dengan min 4 dikali 2 yang ada di dalam kurung, hasilnya menjadi min 8. Karena seperti tadi, tanda negatif bertemu dengan tanda positif, hasilnya akan tetap negatif. Yang keempat, min 5 dikali min 3 sama dengan 5 dikali 3 yang ada di dalam kurung, hasilnya 15. Karena tanda negatif bertemu dengan tanda negatif, hasilnya akan menjadi positif. Yang ketiga, pembagian. Pembagian yaitu kebalikan atau inverse dari perkalian. Sifat operasi hitungnya, yang pertama, A dibagi B sama dengan A per B. Yang kedua, A dibagi min B sama dengan min A per B. Yang ketiga, min A dibagi B yang ada di dalam kurung sama dengan min A per B. Yang keempat, min A dibagi min B sama dengan A per B. Selanjutnya, kita mempelajari sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif. Atau disebut juga dengan sifat pertukaran. Sifat komutatif hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Untuk penjumlahan, misalnya jika A ditambah B, itu sama dengan B ditambah A. Dan untuk perkalian, misalnya A dikali B, itu sama dengan B dikali A. Contohnya, 3 ditambah 4, jika kita tukar menjadi 4 ditambah 3, itu hasilnya akan sama saja, sama-sama menghasilkan 7. Meskipun ditukar, mereka menghasilkan bilangan yang sama. Untuk perkalian juga sama seperti itu. Misalkan 4 dikali 3, jika kita tukar posisinya menjadi 3 dikali 4, hasilnya akan sama saja, sama-sama menghasilkan 12. Inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu asosiatif. Sifat asosiatif ini disebut juga dengan sifat pengelompokan. Sama seperti sifat komutatif, sifat asosiatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Contohnya, jika A ditambah B, lalu ditambah dengan C, itu sama saja dengan A ditambah B ditambah C. Kita langsung ke contoh. Misalnya 2 ditambah 3, kemudian ditambah lagi dengan 5, itu hasilnya akan sama saja dengan 2 ditambah 3 ditambah 5. Maksudnya seperti ini,
operasi penjumlahan sebelumnya 2 ditambah 3 dulu, lalu ditambah dengan 5, itu hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 5 dulu, nanti hasilnya baru ditambahkan dengan 2, yaitu sama-sama menghasilkan 10. Untuk perkalian, misalnya A dikali B, lalu dikali lagi dengan C, hasilnya akan sama dengan A dikali B dikali C. Contohnya, 3 dikali 4, kemudian dikali lagi dengan 2, hasilnya akan sama dengan 3 dikali 4, lalu dikali 2. Jadi sebelah kiri 3 kali 4-nya dikalikan dahulu. Kalau yang di sebelah kanan 4 kali 2-nya yang dikalikan dahulu. Nah, nanti hasilnya akan sama saja, yaitu menghasilkan 24. Kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Sifat distributif disebut juga dengan penyebaran. Sifat ini berlaku untuk operasi perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Misalnya, jika A dikali B ditambah C, hasilnya akan sama saja dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contohnya, 2 dikali 3 ditambah 4, hasilnya akan sama saja apabila kita sebar menjadi 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Kalau ini kan dijumlahkan dulu, 3 ditambah 4, 7, lalu dikali 2, hasilnya 14. Sedangkan pada operasi sebelahnya, 2 dikali 3 dulu 6, lalu ditambahkan 2 dikali 4, 8, jadi 6 tambah 8, hasilnya 14. Jadi hasilnya akan sama saja. Untuk perkalian terhadap pengurangan itu hampir sama. Jika A dikali B dikurang C, hasilnya akan sama saja dengan A dikali B dikurang A dikali C. Contoh perkalian terhadap pengurangan, misalkan 3 dikali 4 dikurang 2, itu sama dengan 3 dikali 4 dikurang 3 dikali 2, yaitu sama-sama menghasilkan 6. Jadi, perkaliannya dikerjakan terlebih dahulu, baru dijumlahkan atau dikurangkan. Sifat yang keempat adalah unsur identitas. Untuk penjumlahan, unsur identitasnya adalah 0. Sedangkan untuk perkalian, unsur identitasnya adalah 1. Unsur identitas ini maksudnya adalah, misalkan untuk penjumlahan jika angka A ditambahkan dengan 0, maka itu sama dengan
0 ditambah A sama dengan A. Maksudnya, berapapun bilangan yang ditambahkan dengan 0 itu, hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Misalkan, 3 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 3. Hasilnya akan sama dengan angka sebelumnya, yaitu 3. Untuk perkalian juga sama seperti itu. Berapapun bilangan A yang dikalikan dengan 1, itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi, A dikali 1 sama dengan 1 dikali A. Sama dengan A. Untuk contoh, 3 dikali 1 itu akan sama dengan 1 dikali 3. Dan akan sama dengan 3. Sekian pembelajaran bilangan bulat dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.